Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa karya terbesar adalah pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita, saya dan saudara. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia rela mengorbankan dirinya. Kasih yang terindah. Engkaulah harta
besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Tidak ada Allah lain ya Tuhan yang dapat kami sembah. Hanya Engkau Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perisai kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan hidup. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak akan berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin lagi, semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini dan boleh memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini topik yang akan saya bahas adalah tentang Injil Kerajaan Allah. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24 dan 25 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku, tugas dari Tuhan Yesus di dalam pelayanan Rasul Paulus itu ada dua hal, yaitu memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia dan memberitakan kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Nah, selama ini yang kita bahas itu hanya tentang Injil kasih karunia. Dan itu ditandai oleh tema yang diangkat tahun ini adalah Amazing Grace. Namun itu diakhiri oleh Corona. Nah, di awal pertengahan tahun ini, yaitu bulan Juli ini, saya akan melangkah maju untuk membahas Injil kasih karunia. Injil kerajaan Allah. Ya. Di dalam ayat 24, tugas pertama dari Rasul Paulus yaitu memberi kesaksian atau menyaksikan, bukan memberitakan atau mengajar. Menyaksikan
hidupnya yang sudah diubah oleh kasih karunia Allah. Dulunya dia seorang Farisi, ahli Taurat, dan dia merasa ada di jalan yang benar, dia ada di jalan Tuhan. Dia beribadah dan menyembah Allah Israel yang hidup dan yang benar itu. Namun dengan cara yang salah. Dia berjuang untuk menumpas pemberita-pemberita Injil kasih karunia karena menganggap bahwa mereka itu akan meniadakan hukum Taurat. Ya. Nah, ini pengakuan dari Rasul Paulus tentang dirinya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9, pasal 3 ayat 4 sampai 9, ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, ini pernyataan dari Rasul Paulus yang memang benar. Namun semua itu di mata Tuhan itu masih dianggap abnormal. Jadi perlu new normal sehingga bisa mengalami new moral. Nah, di ayat yang ke-7 itu merupakan titik balik dari Rasul Paulus. Dia mengatakan ayat 7 sampai ayat 9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, memang Tuhan Yesus sendiri menyatakan ya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudaraku, ayat ini dipakai oleh orang-orang beragama yang masih mentuhankan peraturan-peraturan agama sebagai satu perdebatan ya. Karena mereka itu tidak membaca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18 itu. Matius 5 ayat 18 mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum
lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan ini dan garis bawahi ya. Sebelum semuanya terjadi. Apa yang dimaksud sebelum semuanya terjadi? Ya, itu berlaku sebelum Yesus disalibkan. Sebelum Yesus menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Namun setelah Yesus disalibkan dan mati, serta di dalam menjelang kematiannya itu dia berkata, sudah selesai, lalu menyerahkan nyawanya, maka dia bangkit. Lalu terjadilah new normal dan new moral. Kembali kepada moralitas kerajaan Allah. Setelah Rasul Paulus itu ditangkap oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanannya untuk membasmi orang-orang Kristen, dia dicelekkan mata rohaninya. Maka dengan hikmat Allah, dia sekarang berjuang untuk memperkenalkan Kristus melalui kesaksian hidupnya yang sudah diubah oleh Kristus. Dan dia menjelaskan dengan hikmat Allah dan dari wahyu yang dia dapatkan. Di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. New man di dalam dirinya, di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudaraku, Rasul Paulus sekarang menjadi man of God. New man with new moral. Dan dia menyaksikan Injil kasih karunia itu bukan dengan pedang atau kekerasan, tetapi dengan kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Dan dia berkomitmen tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal saja dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan menjelang dia dipanggil Tuhan, ya, dia berpesan pada para penginjil di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 sampai 7, dia berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pengabaran Injil, pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Kita tahu, saudaraku, dan itu betul-betul dilakoni oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya di ayat yang ke-25 itu
Kisah Rasul pasal 20 ayat 25 itu, ya, sepertinya Rasul Paulus itu pamitan kepada jemaat. Jadi dia berkata, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku, tugas yang kedua dari Rasul Paulus itu adalah bukan menyaksikan Injil kasih karunia, tetapi adalah memberitakan atau mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah. Loh, kan nggak ada kata Injil, ya? Kalau kita baca itu, kan nggak ada kata Injil. Kok berani nambahi dengan kata Injil? Wah, ini ajaran sesat ini. Sabar ya, jangan emosi dulu. Saya akan menjelaskan, maka saudara akan paham bahwa saya nggak salah mengatakan, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya. Seorang anak Tuhan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan konyol oleh seorang non-Kristen yang suka membaca Alkitab, ya, suka sekali, tetapi hanya untuk studi banding dengan keyakinan agamanya, yang akhirnya pengetahuannya itu dijadikan bahan untuk perdebatan, ya. Dan bagi orang Kristen yang nggak suka baca Alkitab, ya bisa kelabaan, saudaraku, ya. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan Injil kerajaan Allah yang disebut di dalam Matius 4:23. Kita baca ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, saudarakan lagi Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Markus 1 ayat 15, ya. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Masih 2 ayat lagi, ya. Ya, sampaikan Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Itu kata Yesus. Ya. Dia diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu Lukas pasal 8 ayat yang ke-1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Pertanyaan selanjutnya yaitu juga masalah Injil Kristus. Nah, saudaraku, jadi yang dipertanyakan adalah Injil kerajaan Allah dan Injil Kristus. Ya, memang istilah Injil Kristus itu yang sering disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya itu, ya ada
8 ya, kalau saya pelajari ya. Lalu pertanyaannya, mana kitabnya? Mana kitab Injil Kerajaan Allah dan Injil Kristus itu? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang saya singkat adalah Mamaluya, ya, kan ada kitabnya. Lalu Injil apa yang dianut oleh orang-orang Kristen itu? Nah, saudaraku, ini perlu satu penjelasan, saudaraku ya. Pertama, kita harus memahami dulu makna dari Injil itu sendiri. Ya. Injil itu bukan berarti kitab, saudaraku. Injil itu berasal dari kata Yunani egleion, ya, egleion, yang artinya adalah kabar baik. Ya. Lalu egleion itu di dalam bahasa Arabnya diterjemahkan menjadi Injil. Ya. Jadi kata Injil itu adalah Arabisasi dari bahasa Yunani egleion tadi, yang artinya ya sama, yaitu kabar baik. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Baru itu menulis memberitakan Injil, itu berarti memberitakan kabar baik. Jadi kalau ada pembicara firman Tuhan yang tanya, apa kabar saudara-saudara? Ya, jawab saja, egleion. Atau Arab-Araban gitu ya, Injil. Ya, ini cuma guyonan ya. Jangan dijawab betul loh ya. Kalau ada hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan dan tanya, apa kabar saudara-saudara? Saudara, jangan ngomong Injil, jangan mau evangelion, ya, guyu kabeh nanti ya. Ya, Injil artinya adalah kabar baik. Injil Kristus yaitu kabar baik tentang Kristus. Injil Allah adalah kabar baik tentang Allah. Injil kasih karunia Allah yaitu kabar baik tentang kasih karunia Allah. Lalu Injil Kerajaan Allah, nah ini adalah kabar baik tentang Kerajaan Allah. Sedangkan kitab Injil itu adalah kitab yang menuliskan tentang kabar baik. Saudaraku, mulai saat ini saya akan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah ini. Karena inilah inti dari ajaran Yesus di dalam Injil Mamaluya. Apa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saudaraku, kerajaan Allah inilah yang terus-menerus diserukan oleh Bapak Nathanael sebelum beliau pulang ke rumah Bapa di surga. Siapakah Bapak Nathanael? Bagi jemaat yang sudah tertanam di Bait Allah, Gereja Betel Indonesia Paduan Kasih, ya pasti tidak asing. Ya. Namun bagi jemaat baru, ya paling-paling taunya ya Bapak Nathanael ya suaminya Ibu Tanel. Bapaknya Bapak Markus, Susana, Lilis,
Niko, dan Andre. Tetapi siapakah Bapak Nathanael? Dia adalah benih yang tertanam di bait Tuhan, yang tumbuh dan berbuah. Gereja ini, saudaraku, adalah buah dari benih yang tertanam, yang bertunas di pelataran Allah kita, yang menjadikan gereja ini ada dan tumbuh berkembang seperti sekarang ini, yang terus-menerus mengalami amazing grace, kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang diserukan berulang-ulang oleh Bapak Nathanael menjelang beliau pulang ke rumah Tuhan? Saudaraku, ini saya perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang diserukan adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 33, yaitu yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, topik kerajaan Allah itu merupakan sesuatu yang sangat menarik dan menantang. Ya. Menarik sebab banyak orang Kristen yang bergumul dengan tema kerajaan Allah ini di dalam kehidupan mereka, yang terus-menerus disebut menantang karena memang tidak mudah untuk memahami istilah kerajaan Allah yang ditulis di dalam Perjanjian Baru itu. Dan hal ini mengundang banyak perdebatan pendapat mengenai topik kerajaan Allah. Nah, saya tertantang, saudaraku. Saya tertantang untuk mempelajari tentang kerajaan Allah ini mulai kira-kira 15 tahun lebih lah. Ya. Tetapi dengan adanya corona ini, saya justru menjadi lebih serius lagi dalam mempelajari, dan saya akan mulai memberitakan tentang kerajaan Allah ini sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan bagi saya. Sebab kerajaan Allah itu, saudaraku, memang merupakan rahasia Allah yang tidak semua orang bisa mengerti jika tidak dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 10 sampai 12, kita baca ya. Ketika ia sendirian, yaitu Yesus sendirian, ya, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, yaitu jawab Yesus, ya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tahu betul siapa-siapa yang mau mendengar, yang mau bertobat. Dan dia akan memberikan satu pencerahan di dalam hatinya, dicelekkan sehingga tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Ya bagi yang lain, ya enggak ngerti apa-apa.
Karena mereka memang tidak serius. Saya sangat serius, saudara. Saya serius untuk memberitakan kerajaan Allah ini. Sebab itu, saya juga mohon dengan kerendahan hati agar saudara juga serius dan fokus di dalam menanggapi ajaran yang saya berikan, yang mungkin itu merupakan hal baru yang selama ini belum pernah saudara dengar atau saudara pahami. Saudaraku, kerajaan Allah di dalam perjanjian lama itu pengertiannya adalah pemerintahan Allah. Jadi itu bukan berbicara tentang tempat, juga bukan soal apa dan siapa. Kerajaan Allah itu tidak sama dengan sorga. Sorga memang tempat. Itulah sebabnya ada nyanyian, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Iya, namun kerajaan Allah itu bukan bicara tentang tempat, saudaraku. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan yang dikuasai dan dikendalikan terus-menerus oleh Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Jadi kerajaan Allah itu sebetulnya lebih tepat dikatakan sebagai gaya hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saudaraku, dosa itu artinya adalah keluar dari pemerintahan Allah dan memilih dengan kehendaknya sendiri. Karena manusia diberikan kehendak bebas, ya. Memilih untuk dikuasai oleh ego, kedagingan, bukan roh, bukan dari Allah, bukan pemerintahan Allah, tetapi memilih untuk dikuasai oleh kedagingannya, egonya, dan dikuasai oleh keduniawian, dan dikuasai, yang akhirnya dikuasai oleh iblis, ya, sehingga dia berada di dalam kerajaan kegelapan, bukan kerajaan Allah, bukan pemerintahan Allah, tetapi di dalam kerajaan kegelapan. Nah, saudaraku, ayatnya mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu adalah satu pilihan. Lalu kenapa harus cari? Ya, hanya yang mencari yang akan mendapat. Hanya yang sungguh-sungguh, serius, fokus untuk mencari kerajaan Allah itu. Untuk merespon pemerintahan Allah di dalam kehidupannya itu. Dan itu berarti menyembah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Raja, untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya, tingkah lakunya, dan siap untuk melakukan perintah-perintahnya non-stop 24 jam setiap hari. Maka semuanya itu, saudaraku, akan membuat orang yang melakukan akan segala perintah Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka dia akan menikmati
berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah janjikan. Dan sungguh akan menikmati penggenapannya di dalam hidup ini, bahkan di dalam hidup yang akan datang. Matius 6 ayat 33 ini sebetulnya identik dengan apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 112 ya. Coba kita lihat ya. Mazmur 112. Ya. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang 10 sebagai ayat penutup firman Tuhan hari ini. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita melakukan ayat yang pertama ini, kita akan memiliki ayat 2 sampai 10. Ya. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saya ingatkan, ya, arti berbahagia di sini itu diambil dari kata makarios, sudah saya jelaskan ya minggu lalu. Ya, itu adalah berarti bahagia di mata Tuhan. Ya. Bahagia di mata Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan segala perintahnya. Nah, inilah kerajaan Allah. Yang harus diutamakan, harus dicari. Suka akan segala perintahnya dan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Sebagai satu ibadah yang benar, yang sejati. Maka dia akan memiliki ayat 2 sampai 10. Ya. Apa itu? Ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wah, luar biasa. Berkat itu sampai ke anak cucu.
Ya. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Ini bukan teologi kemakmuran, saudaraku. Ya. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dikatakan akan ditambahkannya kepadamu. Apa itu? Ya semua kebutuhan kita. Dikatakan ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang. Nah ini saudaraku, yang kita rindukan, yang saya doakan. Pencerahan tiap kita mengalami kegelapan akan terbit terang. Berarti kita bisa mengambil hikmah dari situasi dan kondisi yang gelap yang terjadi, yang diizinkan itu. Kita diberikan pencerahan sehingga kita bisa bersyukur. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang kuat, ya, dengan situasi keadaan yang buruk yang terjadi itu. Dan ayat yang kelima dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan. Ya, kita akan mengalami kemujuran yang terus-menerus dalam hidup ini. Ya. Bukan sial terus. Ya. Mulai bangun pagi kita akan mendapat kemujuran. Karena Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya ini berarti kemujuran atau keberuntungan yang Tuhan berikan ini. Hoki terus gitu ya. Bukan sial. Ayat yang ke-6 dikatakan Dia takkan goyah untuk selama-lamanya, akan tetap kuat menjalani hidup ini. Ya. Tidak takut. Ayat yang ke-7 tidak takut akan kabar baik. Ya. Sekalipun keadaan pada saat ini merupakan kabar yang menakutkan, saudaraku. Saudara baca berita-berita di televisi, koran, saudara baca WA dari sana sini, ya semuanya menakutkan. Tetapi dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaannya kepada Tuhan. Hatinya teguh, tidak takut. Haleluya. Dan ayat 9 sudah dikatakan bahwa Dia justru akan membagi-bagikan berkat. Memberi. Inilah saudaraku, kerajaan Allah. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi biar dia bekerja keras supaya dia bisa membagi sesuatu kepada orang yang lain. Haleluya. Jadi ada follow up-nya, saudaraku. Ya. Enggak sekedar bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, titik. Ya, aku sudah mengalami kasih karunia, aku diselamatkan, ya, titik. Tetapi kita harus mengisi hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan yang mencuri, jangan mencuri lagi. Itu berarti bertobat. Karakter yang lama disalibkan, mati. Lalu hidup dengan hidup yang baru, dengan new moral. Ya, dengan karakter yang baru.
bekerja sewajarnya, ya, mengurus urusan kebutuhan finansial dengan rajin, supaya kalau kita terus-menerus bekerja dan tetap fokus pada Tuhan, seperti di dalam Mazmur dikatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, perintah Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Inilah prinsip kerajaan Allah. Ini bukan teori kemakmuran, saudara, teologi kemakmuran. Ini adalah hukum di dalam kerajaan Allah yang akan terjadi dengan sendirinya secara natural. Dia akan bisa membagi-bagikan sampai dikatakan orang fasik yang melihatnya akan sakit hati sampai ngiri gitu ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan memberkati Ishak, di mana dia dikatakan menjadi kaya dan semakin kaya sehingga orang menjadi iri kepadanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Karena dia ingin memberkati akan umatnya, supaya umatnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Amin ya. Saya akan tetap melanjutkan ajaran tentang Injil Kerajaan Allah ini. Namun sekarang mari kita akhiri ibadah kita dengan kita masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus ya. Saudara sudah mendapatkan akan roti dan anggur ya. Mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Angkat roti pada tangan kanan saudara sebagai satu penghargaan, penghormatan kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib agar kita masuk di dalam kasih karunia-Nya dan mengalami kerajaan Allah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mendapat wahyu dan pemahaman serta pengertian tentang perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang ada pada tangan kanan kita ini merupakan gambaran dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan? Mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat cawan saudara dan dengarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian baru. Di dalamnya ada sistem penyembahan yang baru, di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita hidup dan berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita minum bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara. Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak-Mu yang pada saat ini tekun dengan penuh kerinduan ingin beribadah bersama secara online ini untuk menyembah Engkau, untuk bersorak-sorai di hadapan Engkau, menaikkan puji syukur kepadamu. Berkatilah mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Bapa tercurah pada sidang jemaat-Mu, menuntun mereka kepada jalan damai sejahtera. Kasih sayang putra-Mu yang tunggal, yang sudah dibuktikannya melalui pengorbanan di kayu salib, kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang penuh dengan pengorbanan itu, kiranya Engkau curahkan melimpah di hati mereka sekalian, sehingga mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain seperti Yesus Kristus telah mengasihi kami. Roh Kudus akan tetap mempersatukan kita semua menjadi satu dalam tubuh Kristus, satu dengan yang lain, saling dukung-mendukung, mewujudkan kesatuan dan persatuan, karena kesitulah berkat-berkat akan diperintahkan datang atas kehidupan kita, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin.